wabarakatuh. Saya Novida Yanti, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Video kali ini saya akan membahas konsep psikologi kesehatan reproduksi. Reproduksi ini berkaitan erat dengan perkembangan biologis, baik yang dapat diprediksi ataupun tidak, sehingga mengalami perubahan dan dapat mengalami gangguan, distorsi, penyakit, ketidaknyamanan atau kecacatan yang dipengaruhi atau berpengaruh pada psikologis, perilaku, sosial, budaya, dan lingkungan. Sebagai contoh, remaja yang sedang menstruasi akan mengalami gangguan-gangguan psikologi seperti kecemasan atau ketakutan terhadap menstruasi, merasa terhalangi, merasa dibatasi, mudah tersinggung atau marah, dan merasa gelisah, dan juga gangguan tidur. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor fisiologis dan genetik dapat mempengaruhi hasil reproduksi. Sebagai contoh, orang tua yang masih berusia remaja dengan orang tua yang berusia lanjut akan beresiko mengalami banyak kelahiran dan hasil kesehatan yang merugi dalam hal kesehatan atau hasil kelahiran. Usia optimal untuk memiliki anak adalah usia 25 hingga 35 tahun dengan peningkatan usia ayah yang mengakibatkan usia yang buruk seperti aborsi yang lebih spontan dan usia ibu yang lebih tua meningkatkan risiko keguguran, lahir mati, dan kehamilan ektopik. Pada psikologi kesehatan reproduksi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu morbiditas dan mortalitas ibu, yang kedua pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi, yang ketiga interaksi antar faktor sosial, ekonomi, perilaku, biologis, dan genetik dan kesehatan reproduksi. Pada morbiditas dan mortalitas ibu, menurut referensi yang saya baca, yaitu Biro Referensi Kependudukan, menyatakan meskipun perempuan hidup lebih lama daripada laki-laki, namun perempuan dirugikan karena kapasitas reproduksinya, karena perempuan bisa meninggal akibat kehamilan, persalinan, dan pascapartum, atau yang biasa dikenal dengan nermis morbiditis. Pada pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi, di Eropa dan Amerika telah menunjukkan pergeseran usia dalam jumlah dan waktu kehamilan sejak 1980-an. Wanita di atas 35 tahun sekarang lebih cenderung hadir sebagai ibu untuk pertama kalinya dan cenderung memiliki sedikit anak. Artinya, rata-rata wanita memiliki anak di atas usia 35 tahun untuk pertama kalinya dan cenderung memiliki sedikit anak karena memiliki konsekuensi reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi juga dapat dipengaruhi oleh faktor perbedaan individu, faktor sosial ekonomi, dan faktor perilaku serta faktor biologis yang disebabkan oleh banyak komponen dalam masing-masing domain ini yang tidak mudah dijabarkan dan banyak yang tidak dapat dipertimbangkan dalam penelitian, menyelidiki faktor penyebab terhadap perkembangan atau pemeliharaan penyakit atau ketidaknyamanan terkait reproduksi. Interaksi antar faktor sosial, ekonomi, perilaku biologis, dan genetik dan kesehatan reproduksi. Yang pertama itu ada faktor agama. Nah, faktor agama ini maksudnya orang muslim dilarang berhubungan seks sebelum menikah dan memulai sebuah keluarga setelah menikah. Beda dengan konvensi sosial barat liberal yang terkesan sangat bebas seks. Yang kedua itu faktor sosial. Faktor ini tidak terkait langsung dengan kesehatan. Contohnya, dampak memiliki anak terhadap status keuangan individu, serta kemampuan mengasuh anak dengan cara yang dituntut oleh masyarakat secara optimal, membutuhkan stabilitas keuangan yang tidak selalu dicapai. Jadi, banyak wanita di negara maju yang awalnya sengaja tidak memiliki anak bertahun-tahun, kemudian menjadi tidak memiliki anak secara tidak sengaja. Selanjutnya itu ada faktor regional, yaitu perbedaan wilayah dan musim menyebabkan perbedaan kualitas sperma di beberapa negara, dan juga perbedaan wilayah dan musim dapat menyebabkan peningkatan kanker sel germinal testis pada pria dewasa. Selanjutnya yaitu faktor perilaku dan gaya hidup. Menurut survei kesehatan dan gizi nasional Amerika 3, banyak wanita yang mulai merencanakan sebuah keluarga pada usia yang lebih tua. Padahal itu akan berdampak pada kesehatan dan juga memiliki efek kepada psikologis dan sosial.
Sebagai contoh, stres akan berdampak pada janin, begitu juga dengan faktor gaya hidup sehari-hari. Misalnya, kebiasaan merokok akan meningkatkan resiko bayi lahir prematur dan berat lahir rendah. Nah, selanjutnya itu ada faktor intervensi teknologi, di mana penggunaan teknologi sekarang dapat membuat seks tanpa reproduksi dan reproduksi tanpa seks menjadi mungkin. Pemisahan manusia dan interaksi yang sebelumnya diperlukan untuk reproduksi memiliki implikasi sosial, psikologis, dan biologis atau evolusioner. Adanya kemajuan dalam biologi reproduksi ini memiliki banyak efek substansial pada beberapa populasi, seperti contohnya itu kriopreservasi, di mana kriopreservasi ini adalah proses penghentian sementara kegiatan hidup sel tanpa mematikan fungsi sel, di mana proses hidup embrio dapat berlanjut setelah pembekuan dihentikan. Selanjutnya itu faktor sosial ekonomi, di mana gradien sosial ekonomi dalam perilaku kesehatan sebagian ditentukan oleh sosial ekonomi yang dapat terhubung kepada pendidikan. Contohnya seperti menjelaskan efek masa kanak-kanak seperti merokok dan obesitas yang dimediasi oleh prestasi dan pekerjaan. Faktor selanjutnya itu faktor politik, di mana faktor ekonomi dan politik sangat penting dalam kesehatan reproduksi di negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Contohnya, dalam faktor politik ini, ada seorang wanita yang bekerja dan dia mendapatkan cuti 4 minggu sebelum kelahiran, dan hasil ini menunjukkan bahwa berkurangnya persalinan kaisar dan komplikasi pada wanita yang menerima cuti melahirkan sebelum 4 minggu kelahiran. Faktor selanjutnya yaitu faktor kesetaraan, yaitu pilihan atau paksaan dapat mempengaruhi kesehatan dan perilaku kesehatan. Hal ini erat kaitannya dengan hak perempuan dan kesetaraan gender yang menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada siapa yang akan hidup dan mati. Kesetaraan gender ini yaitu seperti perempuan cenderung tidak memiliki kekuasaan. Kendali atas sumber daya ada di tangan laki-laki. Nah, perempuan yang memiliki kekuasaan dapat meningkatkan dan memelihara kesehatan dan menggunakan perawatan kesehatan yang dikhususkan pada diri mereka sendiri. Jadi, seperti contohnya faktor kesetaraan ini di India, wanita yang miskin tidak dapat mengakses perawatan kesehatan, khususnya perawatan kehamilan, dan ini menjadi salah satu faktor tingginya angka kematian ibu di sana. Contoh lainnya dari faktor kesetaraan ini yaitu status sosial dalam suatu budaya atau diperoleh melalui status atau kekuasaan gender memungkinkan salah satu memilih dan bertindak atas pilihan mereka sendiri, dan yang lain mendapatkan apa yang diberikan kepadanya atau bukan karena pilihan dia sendiri. Faktor selanjutnya itu ada faktor budaya, di mana di sini faktor budaya juga sangat erat kaitannya dengan psikologi kesehatan reproduksi. Perbedaan faktor budaya dapat menentukan kesetaraan, kesehatan, dan kendali atas informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan perawatan kesehatan. Ini juga meliputi faktor kepercayaan, seperti contohnya sering kita dengar di lingkungan kita sendiri mengatakan banyak anak banyak rezeki. Faktor selanjutnya yaitu faktor gender. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di faktor kesetaraan ini, faktor gender dengan faktor kesetaraan erat juga kaitannya. Beberapa budaya menginginkan memiliki anak laki-laki karena dianggap dapat mempertahankan ekonomi dan kebiasaan anak laki-laki untuk tetap tinggal di rumah orang tua dan juga bisa menjaga orang tua di usia tua. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya angka aborsi di kalangan masyarakat. Selanjutnya, faktor aksesibilitas, di mana di sini sering terjadi pengabaian kesehatan reproduksi kepada kelompok-kelompok tertentu. Contohnya, dibedakan karena kemampuan mereka seperti tunarungu, sehingga menjadi pertimbangan risiko genetik dari anak tunarungu. Selanjutnya yaitu faktor kualitas hidup. Di sini juga erat kaitannya dengan faktor aksesibilitas,
di mana semua orang memiliki hak atas kehidupan yang ditandai dengan kualitas hidup dan akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Misalnya, wanita tunanetra masih dicegah untuk bisa hamil karena dia bisa mempengaruhi dampaknya turun kepada anaknya sendiri. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau salah pengucapan atau pemahaman, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.